firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Angel Siregar. Baik, terima kasih. Mohon izin suara saya terdengar jelas atau terputus-putus? Baik. Siap, saya share untuk bahan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita tunduk kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadah kami bersama dengan rekan-rekan sekerja kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan masih mengaruniakan kepada kami kesehatan, Tuhan mengaruniakan kami kesempatan, sehingga kami tidak kurang suatu apapun Tuhan pada siang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau di dalam syukur kami di siang hari ini, kami rindu disapa oleh firman Tuhan, kami hanya mohon kepadamu turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga firman Allah yang sebentar ini akan kami dengar, bukan hanya sebatas kami dengar, tetapi selalu kami lakukan dimanapun Tuhan percayakan kami berada, dan sebagai apapun itu juga. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan. Demi Kristus sang firman yang hidup dan demi firman Kristus yang sampai detik ini menghidupkan kami. Kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kali ini datangnya dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pohon dan Buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan dan lebih berbahagia lagi bagi kita yang siap sedia melakukan firman Tuhan ini senantiasa. Haleluya. Shalom. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mengambil tema untuk kita bersama, I am in control. Dalam hal ini mengendalikan emosi. Jangan emosi, katanya. Begitulah ketika orang-orang sering menasehati kita, ketika kita sewaktu mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Emosi memang sering sekali dihubungkan dengan kemarahan. Sesuatu yang keluar dari diri kita yang mungkin tidak terkontrol. Jadi jika kita marah dan kita terbawa emosi, mungkin pikiran kita akan menjadi kurang dapat bekerja. Kita tidak bisa memilih mana jalan yang baik dan yang benar. Dan kemungkinan hal-hal yang akan kita tentukan adalah hal-hal yang kurang bijaksana. Memang sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, emosi belum tentu berhubungan dengan kemarahan. Karena kalau kita lihat dari KBBI, emosi adalah gejolak perasaan yang timbul karena ada sebuah rangsangan dari luar diri kita. Manusia itu diciptakan sebagai peta dan teladan Allah. Dan emosi adalah salah satu bagian dari kehidupan seorang manusia. Kalau kita lihat emotikon-emotikon yang sering kita gunakan ketika kita ber-WA bersama atau melaksanakan chat-chat pribadi ataupun secara grup, kita bisa lihat di situ berbagai emosi yang muncul. Kalau sedih kita
menggunakan emotikon yang mana, jikalau happy kita akan menggunakan yang mana, jikalau kita marah kita akan menggunakan yang mana. Emosi itu bisa berupa perasaan yang senang, Bapak Ibu. Emosi itu bisa merupakan perasaan yang sangat gembira. Tapi emosi juga bisa merupakan perasaan yang sedih dan yang marah. Dan kalau yang keluar dari diri kita adalah emosi-emosi yang terlihatnya bernilai negatif, maka orang akan menilai kita katanya out of control. Di mana hidup kita ini tidak terkontrol, tidak terkendali. Sehingga secara umum tema kita hari ini, in control, adalah bagaimana hidup kita ini ada di dalam pengendalian Allah. Kalau secara khusus saya mau mengajak kita melihat bagaimana kita bisa menelaah diri kita, sekaligus kita menilai seberapa mampu sih kita mengontrol emosi-emosi negatif itu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca Bapak Ibu dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 ini, Injil Lukas itu sebenarnya memiliki sebuah ciri khas yang sangat khusus dalam penulisannya. Jadi kalau kita mengenal Injil Lukas ini terkenal ditulis oleh seorang pujangga yang kata-katanya itu seperti dia sedang membacakan sebuah puisi. Akan tetapi tulisannya itu biasanya sangat amat mudah dimengerti dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Karena apa? Karena Lukas biasanya menulis suatu hal praktis yang harus dilakukan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jadi kalau yang lain akan bercerita mungkin menggunakan perumpamaan yang mungkin akan sulit kita mengerti, tetapi Lukas biasanya akan menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat amat mudah dimengerti. Dan hari ini Lukas menggunakan pohon dan buahnya. Yang jelas-jelas kita tahu arti dari perumpamaan itu. Lukas menggunakan sebuah ilustrasi khotbahnya, di mana dia juga pernah menggunakan ilalang dan gandum, pohon dan buahnya. Dan Lukas mengatakan dalam pembacaan kita hari ini, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu sangat amat mudah dipahami, akan sangat amat mudah dimengerti. Pohon yang baik akan menghasilkan yang baik, pohon yang tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik. Lalu bagaimana cara mengenali sebuah pohon itu? Apakah pohon itu dirawat dengan baik? Diberikan yang terbaik? Lihatlah dari buahnya. Apa yang keluar dari pohon itu? Jikalau pohon itu mengeluarkan sebuah buah yang manis, sudah pasti pohon itu dirawat dengan baik. Sama seperti halnya manusia. Apa yang keluar dari diri kita? Apa yang terlihat, dipandang oleh orang, dinilai oleh orang, dinikmati oleh orang lain. Pohon, buahnya seperti apa? Apa yang keluar dari perkataan kita? Apa yang keluar dari pemikiran kita? Apa yang keluar dari perbuatan kita? Apakah kita menjadi pohon yang baik seperti apa yang diperkatakan Lukas, atau jangan-jangan kita menjadi pohon yang tidak baik? Secara umum Bapak Ibu, jikalau kita mau memahami apa itu emosi, bagaimana cara mengendalikan emosi, kita tadi sudah paham artinya. Kita sudah tahu jenis-jenis emosi itu ada positif dan negatif. Sekarang saya mau mengajak kita memahami dulu sumber emosi itu apa. Pertama, ini saya membaca dari beberapa buku mengenai emosi ya Bapak Ibu. Sumber-sumber emosi katanya pertama dari adanya keadaan hidup yang di luar ekspektasi. Yang di luar harapan kita. Kita berharap kalau kita melakukan ini akan menjadi baik, tapi ternyata sepanjang perjalanan dan hasilnya loh kok menjadi tidak baik. Sehingga itulah yang menghasilkan emosi dari diri kita. Lalu yang kedua katanya sumber emosi itu ada dari psikologi seseorang.
Bagaimana orang itu menghadapi atau mengalami stres. Orang berduka cita itu juga, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang biasanya gagal untuk mengelola emosi. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dicampakkan, orang-orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Kira-kira demikianlah dari sisi psikologis, sumber-sumber emosi. Lalu ada yang ketiga, sumber emosi bisa terjadi ketika lingkungan sosial, baik itu keluarga, sekolah, pekerjaan, pergaulan, lingkungan-lingkungan di mana kita ditempatkan, itu bisa menjadi sumber emosi kita. Banyakkan cerita ketika kita pulang kerja ke rumah, anak-anak atau pasangan hidup menyambut dengan senyuman, tapi muka kita mengkerut. Bisa jadi karena ruang pekerjaan kita, lingkungan pekerjaan kita saat hari itu sedang tidak baik. Sehingga kita yang keluar dari diri kita adalah emosi yang tidak baik. Lalu apa itu dampak emosi? Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini saya mencantumkan emosi bisa mengakibatkan beberapa organ tubuh kita terganggu. Saya mau lihat di sini pertama, dampak emosi. Jikalau emosi itu tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa dikendalikan atau dikontrol dengan baik, yang pertama, emosi itu bisa mempengaruhi semangat hidup. Kalau tidak bisa dikendalikan, semangat hidupnya menjadi kendor. Tetapi jikalau emosi itu bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik, orang itu akan menjadi lebih semangat. Kedua, kesehatan tubuh tidak bisa diragukan lagi. Orang yang tidak bisa mengelola emosi, itu pasti akan berdampak negatif kepada kesehatan tubuhnya. Katanya kalau emosi stres yang lebih muncul atau emosi sedih yang lebih diutamakan, akan melemahkan paru-paru. Kalau hidupnya dipenuhi kekhawatiran, emosi, khawatir juga salah satu dari emosi bisa melemahkan lambung. Lalu emosi juga bisa berdampak terhadap suasana hati. Jikalau mampu dikelola dengan baik, hati kita akan tetap damai, tenang. Lalu yang keempat, jikalau emosi itu tidak bisa dikelola, akan berdampak terhadap hubungan sosial kita dengan sesama kita. Hubungan kita akan jadi tidak baik. Yang keluar dari diri kita hanya akan hal-hal negatif. Sekitar orang di sekitar kita tidak nyaman hidup berdampingan dengan kita. Tidak nyaman duduk bersebelahan dengan kita. Karena kalau ditanya kenapa tidak duduk dengan si A, jawabannya adalah, aduh emosinya tidak terkontrol, tidak terkendali. Apalagi jikalau kita menyetir, bahwa orang yang selalu emosian, kita yang sudah gugup mau menyetir, tambah emosian di samping kita, sudah pasti berantakan. Demikian dampak-dampak emosi. Lalu jikalau kita sudah paham itu apa emosi, dampaknya, sumbernya, saya mau mengajak kita untuk memahami lebih lagi bagaimana cara mengatasi emosi itu. Mari kita lihat Amsal 17 ayat 22 sampai dengan 24. Ini adalah Amsal yang sangat terkenal, yang biasanya akan digunakan oleh orang-orang yang melawat orang sakit. Katanya Amsal 17 ini, bagaimana cara mengatasi emosi? Katanya hati yang gembira itu adalah obat. Jikalau hati kita gembira, hati kita bersuka cita, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang keluar dari diri kita, jikalau itu diliputi dengan sukacita dan kebahagiaan, pastilah buah yang baik. Jadi jaga suasana hati kita. Jaga kesukacitaan dan kegembiraan kita. Jangan terlalu cepat meluapkan apa yang sedang kita rasakan. Tahan. Terlebih dahulu atur. Sehingga apa yang keluar dari diri kita hanyalah hal-hal yang berbau positif. Bapak Ibu tahu ya, contoh soda dan air. Kalau ada botol air saya kocok, dengan di sebelah kiri saya ada botol soda saya kocok, mana lebih dahulu yang saya berani buka? Otomatis botol yang berisi air putih. Air putih jikalau mau dikocok, mau dia jatuh dari atas, dia mau dibanting, dia mau dijungkir balikan, tapi kalau tutupnya dibuka, botol itu tidak akan meledak, tidak akan merugikan orang lain. Tetapi kalau botol soda, jikalau itu jatuh saja dari ketinggian 1 meter,
Bapak Ibu langsung membuka tutup botolnya, soda itu mungkin akan mengena ke muka kita, atau akan berceceran di lantai, atau akan ke plafon kita. Akan merugikan orang di sekitar. Tata terlebih dahulu. Atur, kontrol, kendalikan. Sehingga yang keluar dari kita adalah yang terbaik dan tidak merugikan orang lain. Berikutnya kita belajar dari Mazmur 56. Mazmur ini berbicara mengenai Daud, seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan sangat kenyang dengan yang namanya penderitaan. Tapi Daud, kalau kita baca Bapak Ibu di berbagai ceritanya, terutama dalam Mazmur 56 ini, dia tidak menampakkan emosi, kesedihan, kekesalan, atau dia meragukan keadaan hidupnya di tangan Tuhan. Tapi yang keluar dari diri Daud adalah ketika Daud memasrahkan hidupnya hanya kepada Allah. Sekalipun di sekitarnya memancing dia untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif, Daud tidak terpancing. Daud lebih memasrahkan hidupnya kepada Allah. Dari Mazmur 56 ini kita mau belajar mengenai itu. Bagaimana mengatasi emosi, serahkan kepada Allah. Minta tuntunan Tuhan. Minta Allah bekerja. Bantu saya, Tuhan, untuk melewati segala hal, tantangan hidup ini. Sehingga tetaplah yang keluar dari diri kita ini adalah tetaplah hal-hal positif. Buah-buah yang manis bagi sesama kita. Saya memiliki sebuah cerita dari seorang petenis yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Namanya Arthur Ashe. Dia adalah petenis Amerika yang di dalam kehidupannya dia memenangkan 3 gelar juara. Grand Slam di Amerika Open, Australia Open, dan Wimbledon. Itu dari tahun 68 sampai tahun 75. Lalu pada tahun 79, Arthur harus menjalani operasi bypass. Karena apa? Karena dia mengalami serangan jantung tiba-tiba. Setelah 2 kali dioperasi, dia divonis HIV/AIDS. Karena apa? Karena transfusi darah yang dia lakukan ketika dia harus operasi jantung itu, ternyata darah itu mengandung atau terinfeksi HIV/AIDS. Lalu seorang penggemar menuliskan surat kepadanya. Dia bertanya dalam suratnya, mengapa Tuhan memilih Anda untuk menderita penyakit ini? Namun Arthur menjawab surat itu dengan sangat bijaksana. Di dunia ini ada sekitar 50 juta anak yang ingin bermain tenis. 5 juta anak yang gemar dan ingin belajar bermain tenis. 500 ribu anak yang belajar bermain tenis secara profesional. Ada 50 ribu anak yang ke arena untuk bertanding. Ada 5.000 anak yang berhasil mencapai turnamen Grand Slam. 50 anak berhasil sampai ke Wimbledon. Dan 4 anak berada di semifinal. Dan 2 anak berlaga di final. Ketika saya mengangkat trofi kemenangan saya di Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memilih saya untuk memenangkan turnamen ini. Jadi ketika sekarang Tuhan mempercayakan saya untuk mendapatkan penyakit ini, apakah layak dan pantas saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memilih saya untuk menderita penyakit ini. Dari cerita Arthur ini, Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana Arthur menempatkan dirinya hanya di bawah kuasa tangan Allah sajalah. Biarkanlah God in control. Tuhan yang mengatur. Manusia biarkanlah mengikuti apapun yang Tuhan rencanakan. Dan biarkanlah yang keluar dari diri kita adalah memang yang terbaik. Belajar untuk mengerem. Jangan kita punya rem yang belum gas terus. Kita harus belajar untuk mengerem. Ingat, bagaimana lebih mudah mengenali mana itu buah durian dan buah nangka. Lihatlah dari buahnya. Mungkin kita bisa membedakan pohon itu dari daunnya, tetapi banyak daun yang mirip. Mungkin kita bisa melihat pohon itu membedakan dari akarnya, tapi akar itu hanya 2, tunggang dan serabut. Lalu bagaimana membedakan pohon yang satu dengan pohon yang lain? Lihatlah dari buahnya. Mengontrol emosi adalah salah satu cara kita untuk menghasilkan buah yang manis
bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi sesama kita. Selamat mengelola emosi. Kita sebagai anak-anak Allah haruslah paham betul siapa diri kita dan apa tugas kita. Kita ini bagaikan pohon, dan biarkanlah buah yang keluar dari diri kita adalah buah yang berkenan di hadapan Allah. Selamat mengelola emosi dan menjadikan Allah yang sepenuhnya mengandalkan hidup kita. Selamat berbuah manis bagi sesama, terutama di tempat kerja yang saat ini Bapak Ibu dipercayakan Tuhan berada. Berbuahlah manis di sana, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan disembah.